Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu kembali kita dalam mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi di dalam kesehatan atau dalam sistem kesehatan nasional, bahwa subsistem pembiayaan ini adalah bagian dari sistem kesehatan nasional. Jadi supaya sistem kesehatan nasional ini dapat berjalan, maka harus ada pembiayaan. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem kesehatan nasional, ya. Terkait dengan sistem kesehatan nasional itu, salah satu di antaranya yang terkait dengan sistem kesehatan, tentu baik itu pemeliharaan peningkatan kesehatan masyarakat. Ya, di kalangan masyarakat itu ada yang berekonomi baik dan yang kadang-kadang juga ekonominya kurang baik, ya. Tentu ketika orang sakit ataupun sehat, ya, menghadapi persoalan pembiayaan, ya. Umumnya kalau kita sehat, pembiayaan kesehatan itu ya bisa diatasi karena orang bisa bekerja, bisa mendapatkan uang, ya, dari hasil pekerjaannya. Tetapi ketika orang itu sakit, maka pembiayaan kesehatan itu menjadi persoalan utama, ya, karena orang tidak mampu bekerja, ya, dan tidak bisa menghasilkan pendapatan untuk membiayai kesehatannya, ya. Nah, oleh sebab itu kali ini kita akan membahas tentang subsistem dari pembiayaan kesehatan ini, ya. Dalam pengertian secara umum yang dinamakan dengan subsistem pembiayaan kesehatan, ya, adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya, ya. Upaya yang terkait dengan penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, karena ini berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, maka pembiayaan kesehatan itu tentu terkait dengan 4 aspek, ya, pelayanan kesehatan, ya, yaitu aspek yang berkaitan dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tentunya, ya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya. Nah, tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan mesti ada hal yang terkait dengan pembiayaan untuk mencapai itu semua, ya. Ya, salah satu di antaranya adalah pembiayaan kesehatan itu sendiri. Pembiayaan kesehatan, kalau kita lihat, tentu ada upaya, ya, tatanan yang menghimpun dari berbagai sumber yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Itu yang pertama adalah terkait dengan penggalian atau mencari sumber-sumber pembiayaan. Nah, nanti kita lihat ada sumbernya dari individu, dari masyarakat, dari swasta, dari pemerintah, ya, dan dari luar negeri. Jadi diupaya untuk mencari, menggali sumber-sumber pembiayaan. Ya, tadi misalnya dari pajak, ya. Nah, pajak itu bisa dari masyarakat, ya. Nah, kemudian bisa saja langsung dari pemerintah yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja negara, atau juga berasal dari daerah, ya, dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk dana alokasi daerah, ya, atau DAU, dana alokasi umum daerah, ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, ini merupakan sumber upaya dalam menggali sumber pembiayaan kesehatan. Kemudian dari penggalian sumber daya, ya, keuangan tadi yang diperlukan dalam rangka untuk pembiayaan kesehatan, tentu juga dialokasikan, ya, dalam berbagai kegiatan. Misalnya terkait dengan pembiayaan pelayanan kesehatan, ya. Nah, ini peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Ini semuanya berkaitan dengan pembiayaan, ya. Nah,
kegiatan yang terkait dengan penyediaan peralatan kesehatan, ya, Alkes. Ya. Nah, ini juga termasuk juga sarana dan prasarana, ya, pelayanan kesehatan seperti misalnya rumah sakit, puskesmas, ya, puskesdes, polindes, klinik dan sebagainya. Ya, ini semua terkait dengan pengalokasian dana, keuangan yang dikeluarkan dalam rangka untuk pembiayaan kesehatan. Dan kemudian yang terkait dengan belanja, ya, baik itu belanja modal maupun belanja barang, ya. Oleh sebab itu, semuanya ini merupakan satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan saling keterkaitan. Sehingga tujuannya adalah dalam rangka untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Nah, adapun tujuannya, ya, tujuan dari subsistem pembiayaan kesehatan, ya tentu harus adanya tersedianya pembiayaan kesehatan, ya. Nah, jadi dengan adanya pembiayaan kesehatan ini, maka seluruh operasional yang terkait dengan pembiayaan kesehatan atau operasionalisasi dari pelaksanaan kegiatan kesehatan jumlahnya mencukupi, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, memang kalau kita lihat dari istilah cukup, ya memang tidak pernah cukup, ya, tetapi tujuannya adalah agar bahwa semua yang terkait dengan pembiayaan kesehatan dapat dilaksanakan secara baik, ya. Kemudian teralokasi secara adil, ya, antara setiap bagian-bagian. Jangan sampai ada yang lebih dominan dan ada yang dianggap tidak penting. Karena semua itu terkait dengan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian termanfaat secara berhasil guna, ya. Jadi dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya pembiayaan tadi dapat dialokasikan kemudian dimanfaatkan dengan berhasil guna, ya. Nah, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan, karena kita tahu bahwa sistem kesehatan nasional itu di bawah melahirkan pembangunan kesehatan, ya, yang tujuan akhirnya tentu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, agar upaya yang ditempuh dengan pembiayaan kesehatan itu mengurangi risiko baik itu mortalitas, morbiditas, ya, AKI, AKB, ya, yang menjadi persoalan di dalam masalah kesehatan. Adapun unsur-unsur yang terkait, ya, paling utama dalam pembiayaan kesehatan yaitu bagaimana untuk menggali dana ini, ya. Karena ada 3 kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan pembiayaan kesehatan tadi. Ada penggalian dana, kemudian alokasi dana, dan pembelanjaan, ya. Jadi terkait dengan penggalian ini yaitu kegiatan menghimpun dana, ya, diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan, ya. Misalnya kalau kita lihat dalam upaya kesehatan, baik upaya kesehatan individu perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, ya. Termasuk juga dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, yaitu upaya promotif, kemudian preventif, ya, yang paling kita kenal biasanya adalah upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif, ya, yang paling besar pembiayaannya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang agar tidak menderita sakit. Nah, jadi kalau sudah menderita sakit, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, ya. Maka upaya pencegahan ini harus dilakukan. Misalnya kalau kita ambil contoh dampak dari mengkonsumsi rokok, ya, bagi kesehatan, itu kan berdampak pada penyakit kanker yang tentu saja dengan penyakit-penyakit lainnya yang menyertainya, ya. Nah, ini kalau ini yang terjadi, maka biaya yang dikeluarkan terkait dengan upaya kuratif atau pengobatan dan pemulihan bagi penderita kanker yang akibat rokok ini akan mempengaruhi pengeluaran pembiayaan kesehatan, ya. Nah, oleh sebab itu, upaya yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan pemeliharaan kesehatan agar orang tetap sehat, ya, jangan sampai orang menjadi sakit atau orang terpapar oleh penyakit, ya. Umumnya kalau kita lihat, ya, baik itu penyakit yang menular maupun yang tidak menular, tentu resikonya juga memiliki konsekuensi yang sama, ya. Kalau kita melihat pada masa COVID-19 ini, ya,
upaya dalam sistem kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, meskipun agak lebih baik ya dibanding dengan yang ada di negara misalnya seperti di India. Akan tetapi risiko yang ditimbulkan akibat terpapar COVID ini tentu biayanya tidak sedikit ya. Kalau dilaksanakan isolasi, kemudian pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan yang terkait dengan biaya konsumsi, perawatan, kemudian tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Ini cukup besar ya. Nah, ini yang perlu dikeluarkan. Tetapi kalau ada upaya masyarakat dalam rangka untuk mencegah seperti misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap tidak penting untuk melakukan mobilitas antar satu daerah dengan daerah yang lain yang memungkinkan dapat terjadi penularan COVID-19, ini akan lebih baik ya. Oleh sebab itu jangan sampai pembiayaan yang paling terbesar adalah pembiayaan yang terkait dengan kuratif dan rehabilitatif ya. Dan ketika orang diberikan pelayanan kuratif, pengobatan, dan tidak ada jaminan orang itu dalam keadaan sembuh sehat seperti sedia kala. Nah, oleh sebab itu mencegah tentu lebih baik ya daripada mengobati. Upaya promotif dan preventif ini harus dilakukan sejak dari awal ya, mulai jangan sampai terjadi penularan penyakit pada penyakit menular tadi ya. Nah, di samping itu juga kita dihadapkan dengan persoalan kesehatan yang lain, yaitu penyakit yang tidak menular. Sebagai contoh misalnya hipertensi ya. Hipertensi ini dapat menimbulkan paling tidak ada 3 penyakit ya yang ditimbulkan dari penyakit hipertensi. Yang pertama adalah stroke misalnya ya. Kemudian penyakit jantung koroner ya, kemudian gagal ginjal. Ini yang harus diwaspadai terkait dengan penyakit tidak menular ini. Kemudian alokasi dana ya, penetapan peruntukan pemakaian dana ya, yang telah berhasil pun tadi dari berbagai sumber bagi berbagai pihak, misalnya yang bersumber dari pemerintah, dari masyarakat, dari swasta, dari luar negeri, atau bentuknya pinjaman atau utang ya, utang dari negara lain maupun utang yang berasal dari dalam negeri, misalnya ada surat utang negara ya terkait dengan pembiayaan kesehatan. Ini kan juga membawa risiko, meskipun sebenarnya dananya ada, tetapi dana yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan akhirnya digunakan untuk yang bersifat konsumtif ya. Nah, kalau masyarakatnya sehat, tentu adanya kesadaran untuk meningkatkan kesehatan, tentu ini akan memberikan dampak positif bagi penyediaan dana atau pengalihan dana yang dapat digunakan pada sumber-sumber pendanaan yang lainnya. Ya. Kemudian pembelanjaan, yaitu pemakaian dana yang telah dialokasikan tadi dalam anggaran belanja, ya sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan melalui penjaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan sukarela ya, dengan upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar masyarakat tetap memelihara kesehatannya. Maka kita sarankan promotif, misalnya kalau musim sekarang ini dengan adanya kondisi banjir ya yang terjadi, maka upaya yang kita lakukan adalah bagaimana supaya masyarakat tidak terpapar atau terjadi penyakit leptospirosis akibat tikus ya, kotoran tikus tadi. Nah, misalnya dengan air banjir ini pasang untuk beberapa hari, ini kemungkinan tikus akan naik ke atas atap rumah. Tentu ketika dia berada di atas atap rumah, maka tikus ini akan membuang kotorannya. Nah, ketika kotorannya itu dibuang, sementara hujan, kemudian ya ditampung di tempat air yang tempat penampungan air, kemudian air itu diminum oleh masyarakat, keluarga, dan individu, maka itu akan menyebabkan terjadinya penyakit leptospirosis ya. Oleh sebab itu ya sejak dari ini kita mulai mewaspadai ya penggunaan air hujan pada musim-musim banjir ini ya, untuk mencegah. Di samping itu ada penyakit kulit ya akibat tadi limbah ya, kotoran yang ada di daerah banjir ya. Umumnya ketika air itu dalam keadaan surut, nah itu paling berbahaya sehingga menimbulkan bau ya. Nah, bau baik itu terjadi perubahan air karena bau, warna, dan rasa. Nah ini yang menyebabkan risiko bagi penyakit kulit ya. Jadi ada dua aspek. Aspek pertama terkait dengan leptospirosis, yang kedua terkait dengan penyakit kulit akibat pasca banjir ini.
Kemudian prinsip yang harus dipegang ya dalam sistem pembiayaan kesehatan ini tentu terkait dengan dana untuk kesehatan. Nah, tentu harus tersedia, dikelola ya, berdaya guna, ya efisien dan efektif ya. Nah, jadi adil dan berkelanjutan ya. Jadi jangan sampai dana eh, yang tersedia itu disalahgunakan ya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak pada tempatnya ya, atau pada tidak pada semestinya. Nah, ini yang biasa terjadi. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang mestinya dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang dananya dapat digunakan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Nah, misal kalau kita berikan penyuluhan ya, pendidikan kesehatan kepada masyarakat pada masa banjir sekarang ini, tentu harapannya adalah masyarakat mencegah ya supaya tidak terjadi penyakit yang terkait dengan leptospirosis dan penyakit yang terkait dengan kulit ya. Nah, harapan kita itu yang harus dilakukan dengan mengkonsumsi air-air yang ya, bisa dibeli misalnya air galon ya. Meskipun sebenarnya juga aksesnya agak sulit ya dengan kondisi semacam ini. Kemudian bahwa penggunaan dana itu harus adil ya. Nah, jangan sampai ada perbedaan ya dalam penggunaan pembiayaan kesehatan itu. Ya, jadi dana yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya dan berkelanjutan ya. Jangan sampai hanya pada tahap ini saja, tetapi sebaiknya sampai pada tahap selanjutnya. Karena memang kesehatan ini ya jangkanya adalah jangka panjang ya. Jadi orang sehat, ya orang dapat beraktivitas ini waktunya dalam jangka panjang. Ya. Memang pada masa usia muda kemungkinan besar masalah kesehatan yang dihadapi ya, lebih kecil ya risikonya bagi kesehatan seseorang. Ya. Tetapi ketika dia masa dewasa atau masa tua, tentu memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan dana pemerintah dalam upaya ya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan ya. Jadi dalam dana pemerintah ini yang ada digunakan untuk kegiatan yang dalam rangka untuk program-program kesehatan. Umumnya yang terdapat di puskesmas ya. Misalnya upaya kesehatan masyarakat ini dalam upaya mencegah terjadinya risiko sakit dan penyakit. Misalnya kita lihat dengan kondisi sekarang ini, di kondisi banjir, tentu di samping penyakit pandemi COVID-19, juga ada penyakit lain ya yang mengancam kesehatan masyarakat itu sendiri. Maka upaya kesehatan masyarakat atau UKM ini terus ditingkatkan, digalakkan dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat agar upaya meningkatkan, menghindari risiko akibat kondisi lingkungan. Jadi ada 4 faktor ya yang mempengaruhi kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat ya. Yaitu ada faktor lingkungan. Nah, ini kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi. Kemudian perilaku ya, perilaku kesehatan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan herediter, faktor keturunan atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan, dan yang keempat adalah pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan perorangan ya. UKP ya, upaya kesehatan perorangan. Nah, ini harus dilakukan ya pada kelompok-kelompok terutama masyarakat yang rentan. Nah, kalau ini yang kondisi yang rentan itu adalah mereka yang berada di daerah pinggiran sungai ya. Nah, jadi mereka yang berada di pinggir sungai, kemudian kondisinya banjir, maka bersiko terhadap dua penyakit tersebut ya, yaitu penyakit leptospirosis dan penyakit kulit tadi ya. Kemudian yang lain adalah pada keluarga miskin atau gakin ya. Keluarga miskin juga risikonya sangat tinggi, terutama terkait dengan asupan gizi ya, yang seharusnya dipenuhi oleh setiap orang sesuai dengan gizi seimbang tadi ya. Nah, misalnya kalau kita lihat pada kelompok gakin ini, kelompok keluarga miskin ini ditambah dengan kondisi asupan energi, asupan makanan yang harusnya dipenuhi tetapi tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan risiko tadi di samping risiko akibat kekurangan gizi, ditambah lagi dengan persoalan-persoalan penyakit yang berbasis lingkungan tadi, yaitu banjir ya, sehingga ini menjadi ancaman tersendiri bagi kesehatan
kelompok keluarga miskin ini. Kemudian yang ketiga adalah dana masyarakat untuk biaya UKP, ya. Dana yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan upaya kesehatan perorangan, ya, melalui jaringan pengaman kesehatan baik yang wajib dilakukan, ya, maupun yang sukarela, ya. Yang diwajib itu misalnya dalam JKN, ya, jaringan jaminan kesehatan nasional, ya, melalui BPJS ini. Kemudian bisa saja yang bersifat sukarela, ya, atau melalui asuransi kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Nah, ini bisa dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan biaya kesehatan perorangan atau UKP. Ya. Kemudian peran masyarakat, ya, yang harus terlibat secara aktif, ya, baik dana nasihat, dana sosial masyarakat untuk kesehatan. Ya. Misalnya kalau kita lihat di Surabaya, ya, kasus misalnya di Surabaya, bagaimana masyarakat itu menyiapkan tabungan dalam bentuk bank sampah, ya, sampah-sampah yang produktif yang bisa dicairkan, kemudian digulirkan dalam bentuk uang, itu bisa misalnya plastik sekarang kan, kemudian sampah-sampah tertentu yang bisa dipilah, kemudian dipilih mana yang terkait dengan sampah bisa diolah kembali seperti plastik, ya, kaleng, kemudian yang di sisi lain sampah yang bisa dijadikan kompos tanaman. Nah, ini bisa dijadikan dijual kemudian menghasilkan dana. Dana ini bisa digunakan untuk biaya pengobatan. Nah, dan ini bisa saja mahasiswa melakukan inisiasi semacam ini dalam rangka untuk menyediakan dana kesehatan, ya, dana kesehatan yang nantinya setiap masyarakat itu tinggal datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan sudah ada tersedianya dana yang disiapkan dari orang-orang tadi yang sudah mengumpulkan sampah yang tadinya dianggap terbuang, kemudian dapat ditukar dalam bentuk uang, ya. Kemudian pemerataan pelayanan kesehatan atau pemerataan Yankes, ya. Pemerintah tentu punya kewajiban untuk tidak ada diskriminasi antar daerah, ya. Ya, baik itu antara Jawa dan luar Jawa misalnya, ya, antara kota dan desa, ya. Yang kita lihat bahwa pemerintah menyediakan matching grant bagi daerah yang kurang mampu, ya, ke daerah yang katakanlah secara pendapatan nasional domestik produknya itu lebih rendah, ya. Nah, jadi setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu peran pemerintah harus menciptakan matching grant ini bagi daerah yang kurang mampu dalam menyediakan pendanaan, ya, dalam bidang kesehatan ini. Atau adapun bentuk pokok, ya, penggalian dana, pengalokasian dana dan pembelanjaan. Jadi sebenarnya pokok persoalan dalam pembiayaan kesehatan itu terkait dengan tiga hal, yaitu tadi terkait dengan penggalian dana atau mencari sumber pembiayaan yang dapat melaksanakan berbagai program-program kesehatan, kemudian mengalokasikan dana, mendistribusikan dana untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan dan membelanjakan, ya, dana yang sudah ada tadi untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya kesehatan, baik itu upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, ya. Dalam hal penggalian dana dalam upaya untuk UKM, usaha kesehatan masyarakat ini, tentu sumber dana utama adalah pemerintah pusat dan daerah, ya, yang menjadi sumber utama pembiayaan. Jadi peran pemerintah ini sangat strategis dan sangat penting dalam hal untuk menyediakan, ya, sumber dana, ya, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ini. Karena itu tadi, karena di samping itu sebagai tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah juga memiliki pembiayaan yang cukup besar untuk kegiatan itu dari berbagai sumber, ya, pendapatan daerah tadi. Misalnya kalau kita lihat melalui pajak umum, ya, pajak yang didapatkan oleh pemerintah dialokasikan untuk bidang kesehatan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat belanja pemerintah ini tidak hanya belanja bidang kesehatan, tetapi banyak belanja yang terkait dengan belanja yang lainnya. Misalnya kalau kita lihat ada belanja bidang pertahanan keamanan, belanja di bidang pendidikan, ya, kesejahteraan sosial, pertanian dan sebagainya yang terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Oleh sebab itu
harus ada upaya yang bersifat khusus ya pajak. Misalnya kalau kita lihat ada cukai rokok ya. Cukai rokok di samping memiliki dua efek sebenarnya ya. Efek yang pertama adalah agar orang yang belum merokok jangan sampai merokok kan begitu ya, dengan harga rokok yang diberikan bandrol cukai ya atau cukai rokok itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan adanya pendapatan dari cukai itu khusus untuk kegiatan yang terkait dengan kesehatan ya. Nah, jangan dialokasikan untuk kegiatan yang lain ya. Sehingga kalau kita lihat cukai rokok ini kan cukup tinggi ya untuk pengelolaan kesehatan. Ya. Kemudian bantuan baik dari luar negeri, ya bantuan umumnya tentu ada bantuan hibah ya, hibah dari negara lain atau dari institusi lain atau dari organisasi apapun yang memberikan hibah. Nah, dan kemudian pinjaman ya. Nah, pinjaman itu harus dibayar baik pinjaman lunak atau loan maupun pinjaman umum ya yang didapatkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk pembiayaan kesehatan serta berbagai sumber lain yang sebenarnya diharapkan tidak mengikat pemerintah sehingga tidak membebani anggaran pendapatan belanja negara dari pembiayaan kesehatan itu. Nah, di samping sumber dari pemerintah yang bersumber dari pajak umum, pajak khusus, bantuan, pinjaman serta berbagai sumber lainnya yang diperoleh dari pemerintah, tentu ada sumber lainnya ya yang terkait dengan pembiayaan atau penggalian sumber pendanaan untuk usaha kesehatan masyarakat. Misalnya kita contoh misalnya dari pihak masyarakat itu sendiri ya. Kesadaran masyarakat dalam bentuk misalnya mengikuti jaminan kesehatan nasional atau dengan pocket out. Jadi ketika ada program tertentu yang terkait dengan kesehatan, masyarakat memberikan pembiayaan ya, membuat program. Nah, program yang dibuat oleh masyarakat dengan melibatkan tenaga kesehatan yang ada. Dan peran swasta juga sangat penting ya dalam upaya untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi sumber pendanaannya, sumber pembiayaannya dari pihak swasta atau perusahaan tertentu atau yang disebut dengan public-private partnership ya. Kemudian bersumber dari masyarakat, misalnya dana sehat, dana sosial, dana keagamaan. Ini bisa digali ya sumber pembiayaan ini agar masyarakat dapat memberikan kontribusi ya dalam bentuk pendanaan yang terkait dengan pelayanan kesehatan ini. Kemudian penggalian dana untuk UKP, usaha kesehatan perorangan ya. Nah, misalnya umumnya kalau kita lihat UKP ini kan bisa ya rawat jalan dan rawat inap ya. Nah, tetapi kalau di UKM itu lebih masyarakat yang sehat atau yang menjadi kliennya adalah orang-orang sehat. Berbeda dengan UKP yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang sakit ya. Orang yang menderita sakit baik diselenggarakan melalui rawat jalan maupun rawat inap ya. Sumbernya tentu dari individu, dari keluarga ya. Jadi ketika orang berobat kemudian membayar maka UKP ini dari perorangan. Orang akan lebih mudah untuk mengeluarkan pembiayaan yang terkait dengan UKP ini ya karena dia merasa bahwa ketika dia sakit diberikan pengobatan, kemudian diberikan pelayanan pengobatan, penanganan pada pasien ya sehingga orang atau individu itu bersedia untuk membayar ya, sejumlah uang baik individu maupun keluarga tadi. Kemudian bagi masyarakat rentan dan miskin dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tidak semua orang ini memiliki kemampuan ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan ya. Maka oleh sebab itu peran pemerintah untuk mengintervensi agar memberikan bantuan kepada masyarakat rentan ya, masyarakat miskin dan keluarga miskin atau gakin ini. Jadi inilah sebenarnya yang terkait dengan pemerintah terkait dalam UKP ya. Kemudian mekanisme utama ya dalam pembiayaan kesehatan ini harus kita lihat bahwa pembiayaan kesehatan bisa melalui pembayaran out of pocket atau langsung ya. Nah, misalnya dia langsung berobat langsung membayar. Nah, ini biasanya ya. Dan ini umum dilakukan ya. Jadi ketika orang sakit, kemudian dia berobat, kemudian dia langsung membayar di loket pembayaran itu. Nah, ini hampir di sebagian besar ya dalam pelayanan kesehatan out of pocket ini ya. Nah, tetapi memang
kendalanya adalah biasanya out of pocket itu kita tidak punya cadangan dana pribadi biasanya, baik itu pribadi maupun individu maupun keluarga, untuk menyediakan bahwa pada suatu saat seseorang itu pasti akan sakit. Ya. Nah, tetapi kita tidak siap dengan sejumlah pembiayaan yang disediakan ya berkaitan dengan sakit tadi. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri, karena memang sewaktu-waktu orang pasti akan dalam keadaan sakit. Maka oleh sebab itu ada upaya untuk menghindari berbagai persoalan-persoalan kesehatan yang diderita oleh seseorang. Kemudian asuransi swasta dan sukarela ya, yang dibuat oleh swasta atau asuransi swasta ini bisa saja orang untuk mengikutinya, tetapi biasanya premi yang dibayar itu cukup tinggi ya, sehingga orang tidak begitu mampu. Apalagi misalnya orang itu dalam keadaan sehat, ya tentu tidak menikmati asuransi swasta yang sifatnya sukarela tadi. Ya karena disebabkan biasanya kami bayar terus, tapi kapan mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh asuransi swasta ini. Nah, harapannya adalah bagaimana asuransi swasta ini, karena kita tidak tahu kapan kita sakit. Hal inilah yang menyebabkan biasanya asuransi kesehatan itu menawarkan agar asuransi kesehatan ini dapat menjalankan fungsinya. Ya meskipun kalau kita lihat banyak orang yang belum terlalu percaya dan yakin dengan asuransi swasta ini. Ya, karena ini disebabkan karena memang paradigma masyarakat kita, dia akan berupaya untuk menyiapkan dana sejumlah secukupnya apapun, ya, kemudian dia dalam keadaan sakit, dan dia akan berusaha menjual aset-asetnya untuk pembiayaan kesehatan. Nah ini yang terjadi. Sudah dalam keadaan sakit, kemudian miskin, nah ini menjadi persoalan ya, bagi seseorang, ya, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian biaya yang dikeluarkan, yang asetnya tadi yang tempat dia tinggal atau tempat dia menghasilkan uang, itu harus dijual untuk biaya pengobatan. Nah ini yang biasa yang terjadi ya. Dan ini kalau ini yang terjadi maka akan menimbulkan risiko, di samping persoalan pembiayaan yang harus dikeluarkan, juga mereka menghadapi persoalan kemiskinan. Ya. Kemudian pajak umum ya, dan asuransi publik atau sosial ya. Jadi pajak umum yaitu pajak yang bersumber dari masyarakat ya, dari berbagai sumber pajak. Baik itu pajak misalnya kalau kita lihat pajak pendapatan, pajak perorangan ya. Nah, yang didapatkan oleh negara dari sumber yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian asuransi publik ini yang terkait misalnya kalau kita sekarang ada BPJS ya yang disediakan oleh pemerintah, di samping pendapatannya dari peserta JKN KIS ya, di samping itu juga pembiayaan tentu disubsidi oleh pemerintah bagi kelompok-kelompok miskin atau kelompok keluarga rentan tadi ya, yang memiliki risiko dan ketidakmampuan mereka untuk membayar iuran asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian pembiayaan eksternal, yaitu yang sifatnya bantuan luar negeri atau BLN, ya, bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri, ya. Jadi dari pihak ketiga, pihak negara-negara lain yang menyediakan dana untuk pembiayaan kesehatan ini. Tapi kalau ini yang terjadi, maka kita akan merasa rugi karena betapa kita hutang ya untuk membiayai kesehatan. Ya, jadi oleh sebab itu bagaimana upaya kita agar kondisi masyarakat kita tentu dalam keadaan sehat. Upaya hilir, upaya peningkatan kesehatan dan mencegah ini sangat penting supaya kita jangan sampai membiayai dari sektor kesehatan dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Ya. Tentu kombinasi bervariasi antar negara, ya regional, perubahan seiring waktu dan pendapatan atau income dari negara yang bersangkutan tentunya. Jadi setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda di dalam sistem kesehatan nasionalnya sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Adapun dalam prosesnya pengumpulan dana ini memang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Nah, karena itu tentu ada tantangan, hambatan dan rintangan
yang dihadapi terkait dengan pengumpulan dana di bidang kesehatan ini. Yang pertama adalah meningkatnya sumber daya pemerintah dan swasta untuk kesehatan dalam dan luar negeri ya. Sumber daya pemerintah dan swasta ini untuk kesehatan semakin hari semakin meningkat, terutama sumber daya manusianya. Tentu dengan meningkatnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, ya harus dikeluarkan sejumlah uang ya untuk berkaitan dengan pembiayaan kesehatan, ya peningkatan skill, keterampilan, peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan ini akan mengeluarkan pembiayaan yang cukup berat ya terkait dengan semua itu. Karena tadi tidak hanya sumber daya manusia kesehatan yang ada saja dimanfaatkan, tetapi juga mengasah keterampilan, kemampuan sumber daya manusia kesehatan agar dapat menghadapi tantangan masa depan yang sebenarnya memang tidak pasti ya. Kemudian dinamikanya lebih tinggi sehingga menimbulkan efek-efek yang lain ya. Kemudian memastikan pembiayaan yang stabil ya, sumber pembiayaan ini harus ditetapkan ya dalam bentuk misalnya peraturan pemerintah ya sebagai sumber pendapatan tetap yang dapat digunakan dalam pendanaan kesehatan ini ya, yang bersifat sustainable dan terprediksi ya, berkelanjutan ya. Artinya pembiayaan kesehatan tidak hanya pada saat ini saja, tetapi harapannya adalah berkelanjutan sampai seterusnya dan dapat terprediksi, dapat terperkirakan ya. Meskipun pada pandemi COVID-19 ini ya, sebenarnya tidak terprediksi ya pembiayaan yang dikeluarkan, tentu pemerintah berupaya menggeser beberapa pos anggaran yang terkait dengan COVID-19 ini, termasuk juga hambatan pendapatan negara dari sektor pajak dan kegiatan ekonomi lainnya akan mempengaruhi pendapatan negara. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan, ya berapa jumlah sumber daya yang dibutuhkan terkait dengan paket esensial dasar, ya yang dibutuhkan terkait dengan baik itu sumber daya manusia kesehatan maupun sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Kemudian presentasi gross domestic product yang rasional terhadap pembangunan. Jadi pertimbangannya adalah pendapatan domestic product, pendapatan kotor ya dalam negeri itu harus menjadi pertimbangan ya untuk menggambarkan pembangunan kesehatan pada masa yang akan datang. Kemudian pengalokasian dana ya. Ketika kita membicarakan tentang pengumpulan dana, tentu kita akan membicarakan tentang pengumpulan dana yang sudah terkumpul dan dialokasikan pada kegiatan atau pos-pos tertentu yang terkait dengan pelaksanaan kesehatan ini. Yang terkait dengan itu tentu alokasi dana dari pemerintah sekurang-kurangnya misalnya 5% dari produk domestik bruto atau 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja tahunan ya, yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita bisa lihat 15% dari total anggaran pendapatan belanja negara ya. Jadi persentase yang terkait dengan pengalokasian untuk pembiayaan kesehatan ini. Kemudian alokasi dana dari masyarakat yang bersumber pendapatan dari masyarakat ini untuk UKM berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan ya. Jadi seharusnya memang di UKM ini usaha kesehatan masyarakat adanya keterlibatan masyarakat ya. Karena biasanya UKM ini usaha kesehatan masyarakat dianggap tidak terlalu penting bagi masyarakat ya. Nah, karena itu harus ada partisipasi masyarakat dalam program UKM ini ya. Jadi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi yang penting juga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat bahwa UKM, upaya kesehatan masyarakat itu misalnya yang terkait dengan berbasis lingkungan misalnya. Jadi memang dimulai dari kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian asupan gizi ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat tadi dan berbagai program yang terkait dengan baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Nah, kesadaran masyarakat tentu
ini dimulai dari kemauan, ya, kemampuan masyarakat agar mereka bisa berdaya. Pentingnya pencegahan dan peningkatan kesehatan ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian alokasi dana dari masyarakat dalam bentuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaringan pengamatan kesehatan. Ya. Nah, jadi wajib dan sukarela, ya, wajib dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk jaring pengamanan kesehatan, ya, dalam berbagai program JKN ini, ya. Nah, jadi masyarakat ya diharapkan yang memiliki kemampuan atau melalui organisasi atau institusi dapat mengikut sertakan anggota keluarganya atau orang-orang yang ada di dalamnya untuk terlibat dalam program jaringan pengamatan kesehatan ini. Ini beberapa contoh yang terkait dengan unacceptable to select indicators of health expenditure ratio. Ya. Kalau kita lihat pada tahun 2009 sampai 2003. Ya. Nah, dari tabek indikator, ya, pembiayaan kesehatan ini, misalnya kalau kita lihat dari beberapa negara peserta, ya, mulai dari India, Indonesia, Jepang, Ethiopia, Germany, Brazil, ya. Ini terkait dengan total expenditure of health, ya, total pembiayaan kesehatan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat India ini pada tahun 99 dengan pembiayaan kesehatannya berdasarkan pada gross domestic produknya, dia mengeluarkan sekitar 5,1%, ya. Nah, malah kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya Indonesia paling terendah pada tahun 2099 ini hanya 2,6, ya. Nah, yang dikeluarkan. Sementara negara lain yang paling rendah itu ya India. Ethiopia saja mencapai 5,4, ya. Nah, kalau kita bandingkan kita dengan Ethiopia, ya. Nah, kemudian pada tahun 2000, ya, India sudah mencapai 5, turun jadi 5, kita masih turun malah 2,5, ya. Sementara kalau kita lihat di Jepang itu naik, ya, dan negara-negara lain itu malah naik, ya, atau tetap, ya. Nah, cuma di Brasil ini mengalami penurunan. Nah, jadi standar kita mungkin kalau kita bandingkan misalnya Indonesia dengan Jepang atau Jerman itu memang tidak sebanding. Tetapi kalau kita bandingkan Indonesia dengan India atau dengan Ethiopia atau dengan Brazil, ya seharusnya kita sudah harus terjadi peningkatan. Nah, kemudian kalau kita lihat terus, ya, meskipun ada pada tahun 2000 ini terjadi penurunan, ya. Nah, kemudian pada tahun 2001 ini terjadi peningkatan, ya, yang dari 2,55 menjadi 3,1%, ya. Kemudian meningkat dan pada tahun 2002 ini terjadi peningkatan 3,2. Kemudian pada tahun 2003 itu terjadi penurunan. Nah, ini yang terkait dengan total pembiayaan kesehatan, ya, berdasarkan pada gross domestic produknya, ya. Nah, kemudian pada tahun 99 berdasarkan General Government Expenditure on Health as percent of total expenditure on health, ya. Di secara umum pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari total pembiayaan kesehatan ini semakin tinggi, ya. Yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mencapai 30,4, ya, memang lebih tinggi dari India, ya. Kalau kita ambil contoh, ya, kita kalau bandingkan dengan Ethiopia, jadi Ethiopia mencapai 53%, ya. Nah, kemudian kalau Jepang ya lebih tinggi lagi, ya. Nah, cuma kalau kita bandingkan dengan Brazil maka lebih rendah. Nah, demikian seterusnya pada tahun 2000, ya. Kita mengalami penurunan ini disesuaikan tentu dengan pembiayaan pemerintah, ya, secara keseluruhan yang terkait dengan kesehatan. Kemudian yang dikeluarkan ya private expenditure on health as percent of total expenditure of health, ya. Jadi pembiayaan kesehatan dari sektor swasta, ya. Swasta ini kalau kita lihat India lebih besar, ya. Nah, jadi Indonesia juga cukup tinggi, ya.
Kemudian kalau kita lihat government expenditure on health, total expenditure ya, yang dikeluarkan secara umum, baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah ya di bidang kesehatan ini secara total pembiayaan pemerintah dalam hal ini adalah 3,8 ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, jadi kita masih posisi yang terendah ya. Nah, kemudian dari external resources for health as percent of total expenditure on health, jadi yang bersumber dari sumber pembiayaan kesehatan dari luar, kita ini cukup ya besar ya, biaya pengeluaran dari luar itu 8,5 ya, sementara India 1,2 ya. Kalau Jepang malah 0 ya dari luar ya. Nah, Ethiopia ini lebih besar ya dari luar ya. Nah, jadi kita berbanding dengan Ethiopia, jadi lebih banyak pinjaman luar negeri ya untuk atau pinjaman luar untuk pembiayaan kesehatan ya. Nah, sebenarnya ini sangat berisiko, tapi semakin tahun kita ini mengalami penurunan ya, dari 8,5 pada tahun 99 ya, memang pada saat itu Indonesia sedang menghadapi persoalan ekonomi ya. Kemudian pada tahun 2000 terjadi penurunan, kemudian 2001 mulai penurunan, 2002 mulai penurunan, dan 2003 juga mengalami penurunan ya dari sektor pinjaman ya, karena ini berisiko ya. Kemudian social security expenditure on health are percent of the general government expenditure of health ya. Jadi pengamanan sosial ya, pengamanan sosial kalau Jepang ini sangat tinggi ya, yaitu 81,2% ya. Ethiopia rendah ya. Kemudian negara umumnya ini terjadi pada negara-negara maju ya. Jadi sosial keamanan pembiayaan keamanan sosial ini di bidang kesehatan kita mencapai 6,8, kemudian ya meningkat ya. Meskipun sebenarnya ya kalau bandingkan dengan negara-negara maju tentu mereka lebih tinggi ya. Kemudian out of pocket expenditure as of person of private expenditure of health ya. Nah, kalau pengeluaran langsung atau yang dikeluarkan oleh masyarakat itu kalau di India itu 9,6 ya, kemudian sampai 97. Kemudian di Indonesia ya masih dalam keadaan stabil. Ya, kemudian Jepang ini pembiayaan yang dikeluarkan oleh perorangan biaya langsung ya 90,6 ya. Nah, kemudian kalau Jerman ya lebih banyak menggunakan tadi biaya kesehatan ya. Dan Brazil ya. Memang kalau ini kita lebih banyak pengeluaran yang sebanding dengan apa yang terjadi di India dan Jepang ya, serta Ethiopia. Kemudian private prepay plans as person of private expenditure on health ya. Jadi pembayaran melalui pribadi ya yang direncanakan ya, ini biasanya melalui asuransi kesehatan ya. Nah, jadi kalau di Jerman ini sangat tinggi ya, kalau karena ini terkait dengan ya, tadi dengan out of pocket expenditure ya. Jadi dia kalau misalnya tinggi ini maka private prepay plans as person of private expenditure of health juga akan tinggi ya. Tentu berbeda dengan Jepang ya. Jepang kalau lebih banyak pemerintah yang membiayainya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pembayaran secara langsung. Nah, kemudian di Indonesia juga masih rendah kalau kita lihat, yaitu 5,1 ya. Terkait dengan World Report pada tahun 2006. Sekarang kita lihat tantangan yang dihadapi ya. Dan sistem pembiayaan harus memberikan insentif ya. Jadi tantangan alokasi sumber daya ini karena sistem pembiayaan harus memberikan insentif, yaitu menggunakan intervensi yang memiliki dampak kesehatan dan dampak ekonomi yang tinggi ya. Karena sistem pembiayaan harus peran pemerintah itu mau tidak mau harus ada ya dalam penanganan sumber daya misalnya cost effectiveness dari pelayanan kesehatan dasar dan
pencegahan. Yang umumnya belum mendapat perhatian. Kemudian harus ada equity, keseimbangan dalam pengalokasian sumber daya kesehatan. Artinya antara rural dan urban, ya itu daerah perkotaan, ya dan daerah pedesaan. Ya harus ada keadilan, keseimbangan. Kemudian usia, ya mana yang lebih banyak pembiayaan kesehatan yang memerlukan. Misalnya kalau usia lebih tua, tentu banyak pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan, ya semakin tua orang akan berisiko. Kemudian gender, jenis kelamin, ya misalnya yang paling banyak berisiko terhadap kesehatan adalah perempuan karena tidak hanya terkait dengan sakit dan sehat, tetapi misalnya persalinan, kehamilan, gitu ya. Kemudian kelompok populasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggapan dan mutu pelayanan yang tinggi, ya. Tentu saja pelayanan harus berkualitas sebagaimana yang diharapkan, berproduksi secara efisien, kemudian menggunakan teknik yang technical efficiency, ya. Kemudian pembelanjaan, ya yang ketiga. Pembelanjaan ini ya dari pemerintah dan public private partnership, ya. Untuk dari pemerintah ini dikeluarkan berbagai program, kemudian juga terkait dengan peran dari perusahaan swasta, ya yang sebagai bagian upaya kesehatan masyarakat ini. Kemudian pembiayaan kesehatan dari dana dan dana sosial keagamaan, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk UKM melengkapi. Kemudian pembelanjaan untuk masyarakat miskin, ya, dengan jaringan pengaman kesehatan wajib untuk masyarakat mampu dan beli satu aja. Cepatlah. kemudian tantangan untuk pencegahan kata trospic expenditure, ya. Inginnya pengeluaran langsung out pocket ini menjadi persoalannya. Jadi orang berobat langsung membayar, ya. Nah, sektor swasta besar pembayaran informal kepada sektor pemerintah atau user fee, ya. Rendahnya tingkat akses kepada pooling risiko atau prepayment plans seperti misalnya asuransi pada negara-negara berpendapatan rendah. Kemudian tingkat pendapatan rendah menyebabkan banyak keluarga berada dalam keadaan rentan, ya. Beban ekonomi dari kematian dan penyakit serta biaya pelayanan kesehatan. Ini tingginya public expenditure yang dijelaskan. Misalnya kalau kita lihat di beberapa negara, ini yang paling tinggi adalah di negara-negara yang miskin, misalnya 39,2, ya. Itu berbeda dengan negara-negara Satu lagi lah. Satu lagi, Mas. itu saja yang saya sampaikan. Silakan suaranya yang berisik itu. Mas ini.